Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun perkenalkan kami mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Metro Program Studi Magister Manajemen. Pada kesempatan kali ini kami ingin memaparkan makalah kami tentang riset pemasaran pada perusahaan Apple. Makalah ini kami susun untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen pemasaran yang diampu oleh dosen pengampu Bapak Dr. Haji Marhaban Sigalingging MM dan Bapak Darmawan Lubis MM. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama saya sendiri Aswin Bintara, kemudian Bapak Eka Wahyudi, kemudian Bapak Ermawan, kemudian Bapak Ilham Setio Wibowo, Ibu Nur Fadila, Bapak Previ Rahadian, Bapak Simin Arianto, dan Ibu Sugianti. Dalam makalah kali ini, kami akan membagi pokok bahasan menjadi 4. Yang pertama adalah pengertian riset pemasaran. Yang kedua adalah tujuan riset pemasaran. Yang ketiga adalah peran dan fungsi riset pemasaran. Dan yang terakhir adalah riset pemasaran pada perusahaan berbasis teknologi seperti Apple. Apakah riset pemasaran itu? Menurut Philip Coulter, riset pemasaran adalah suatu perancangan, pengumpulan, analisis dan pelaporan yang sudah tersistematis dari data atau berbagai penemuan yang relevan dengan adanya situasi pemasaran tertentu yang telah dihadapi oleh perusahaan. Menurut Robi Susatyo, riset pemasaran adalah suatu pengidentifikasian yang lebih objektif dan tersistematis yang akan dilanjutkan dengan pengumpulan analisis dan perangkaian beberapa informasi yang bertujuan agar dapat memperbaiki dalam pengambilan keputusan yang masih berkaitan dengan solusi permasalahan dan penentuan berbagai peluang dalam proses pemasaran. Menurut American Marketing Association, riset pemasaran adalah fungsi yang menghubungkan konsumen, pelanggan, dan publik dengan pemasar melalui informasi digunakan untuk mengidentifikasi dan mendefinisi peluang dan masalah pemasaran, menghasilkan penyempurnaan dan mengevaluasi upaya pemasaran, memantau kinerja pemasaran, memperbaiki pengertian pemasaran sebagai satu proses. Tujuan riset pemasaran ada 4. Tujuan dari riset pasar yaitu menganalisis pasar. 2. Menganalisis tanggapan pasar terhadap suatu produk atau jasa. Analisis ini dimaksud untuk memperhitungkan potensi produk atau jasa di pasar. Pengajian bisa dilakukan sebelum produk diperkenalkan. Survei juga bisa dilakukan untuk meningkatkan pemasaran atau produk. Ketiga, menganalisis efektivitas iklan atau promosi dari perusahaan. Riset ini membantu memiliki perusahaan untuk menyeleksi media periklanan yang paling efektif dan paling cost efektif. Keempat, menyusun strategi. Pengkajian perencanaan strategis melacak pertumbuhan atau kemerosotan pasar-pasar yang sudah ada dan membantu menemukan produk-produk atau jasa-jasa apa yang akan sukses dalam pasar tersebut. Riset perencanaan strategis biasanya dilakukan oleh perusahaan yang sudah mapan. Peranan dan fungsi riset pemasaran. Riset pemasaran memainkan 2 peranan kunci dalam setiap pemasaran. Yang pertama yaitu riset tersebut merupakan bagian dari proses umpan kali intelijen pemasaran yang menyediakan data-data tentang keefektifan bauran pemasaran saat ini dan memberikan wawasan untuk perubahan yang diperlukan kepada para pengambil keputusan. Yang kedua yaitu riset pemasaran merupakan alat utama dalam menelusuri peluang baru di pasaran. Riset segmentasi dan riset produk baru membentuk dan mengidentifikasi peluang yang paling menguntungkan bagi manajer pemasaran. Fungsi riset pasar berkaitan dengan berbagai mana pihak manajemen menggunakan maknanya, yaitu yang pertama planning atau perencanaan. Perencanaan berkaitan dengan menentukan peluang pasar meliputi segmentation, demand assessment, dan environmental assessment. Yang kedua yaitu problem solving atau pemecahan masalah. Baik,
kita sampai kepada pokok bahasan yang terakhir, yaitu riset pemasaran pada perusahaan berbasis teknologi seperti Apple. Dalam sebuah wawancara dengan majalah Fortune, founder dari Apple, Steve Jobs, itu pernah secara kontroversial mengatakan bahwa Apple tidak butuh riset pemasaran. Mereka sudah mempunyai produk yang baik, produk yang bagus, maka produk tersebut pasti laku di pasaran. Pertanyaannya adalah, apakah betul perusahaan sebesar Apple tidak butuh riset pemasaran? Karena secara survei, hasil survei dari sell itu menyatakan bahwa pengguna Apple itu adalah pengguna paling loyal. 91% pengguna Apple itu adalah ingin membeli lagi produk dari Apple. Artinya, tidak mungkin perusahaan sebesar Apple tidak melakukan riset pemasaran untuk mengetahui apa yang diinginkan oleh pelanggannya, sehingga pelanggan tersebut ingin membeli kembali produk dari mereka. Berdasarkan hasil telaah kami dari sumber ukessays.com, ternyata sebetulnya Apple itu melakukan riset pemasaran. Ada 3 tujuan dari riset pemasaran yang dilakukan oleh Apple. Yang pertama adalah memahami pelanggannya. Mereka melakukan riset sebagaimana caranya mereka memahami apa sebetulnya yang diinginkan pelanggannya. Kemudian tujuan riset pemasaran Apple yang kedua adalah memahami pesaing. Saat ini Apple satu-satunya perusahaan yang mempunyai sistem operasi sendiri di handphone mereka, di tengah banyaknya handphone lain yang menggunakan sistem operasi Android. Kemudian yang ketiga adalah tujuan dari Apple melakukan riset pemasaran adalah untuk memahami lingkungan pasarnya. Dalam memahami lingkungan pasarnya, Apple menggunakan analisis SWOT atau kepanjangan dari strength, weakness, opportunity, dan threats. Apa sebetulnya strength atau kekuatan dari Apple? Kekuatan dari Apple itu adalah variasi produk yang beragam. Kemudian mereka mempunyai pelanggan yang loyal. Kenapa? Karena semuanya connecting di dalam Apple. iPod terconnecting dengan iTunes, kemudian Mac itu terconnecting dengan banyak sekali terconnecting, dan Apple fokus kepada melayani pelanggannya. Kalau kita perhatikan shop store-nya Apple, itu mereka hanya melayani produknya mereka sendiri. Mereka tidak mau melayani produk-produk yang lain. Sehingga kesan eksklusif, kesan yang mewah, elegan itu dimiliki oleh pengguna Apple. Itu adalah kekuatan dari Apple. Kemudian kelemahan atau weakness dari Apple adalah harga, tentu saja. Apabila kita pahami saat ini tidak semua orang bisa menjangkau harga dari sebuah handphone seperti iPhone misalnya. Kemudian opportunity-nya adalah saat ini Apple sedang menjajaki kemungkinan mereka memproduksi lini produk yang lain seperti mobil. Kemudian yang terakhir adalah dalam analisis SWOT mereka terdapat threats atau ancaman. Ancaman dari Apple adalah tentu saja seperti perusahaan-perusahaan yang lain, ancamannya adalah kompetitor seperti Dell, Sony, dan yang lain. Riset pemasaran oleh Apple dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama adalah riset langsung. Riset langsung ada 2 yang digunakan. Yang pertama adalah survei dan yang kedua adalah kuesioner. Kemudian riset yang kedua adalah riset pasar tidak langsung. Bahan yang digunakan oleh Apple dalam riset tidak langsung adalah hasil riset sebelumnya, laporan penjualan, menggunakan web, melalui koran dan buku. Demikianlah makalah dari kami. Pada akhirnya kami dapat memberikan kesimpulan bahwa riset pemasaran adalah bagian tidak terpisahkan dari manajemen pemasaran itu sendiri. Karena seperti yang telah kita pahami sebelumnya bahwa yang namanya pemasaran itu identik dengan mempertukarkan nilai. Apa nilai yang ingin dilayani oleh perusahaan harus juga selaras dengan nilai yang diinginkan oleh pelanggannya. Sehingga riset menjadi kewajiban bagi sebuah perusahaan supaya apa yang diinginkan oleh pelanggannya bisa terlayani. Jadi perusahaan-perusahaan saat ini hampir tidak ada yang tidak melakukan riset pemasaran, terutama untuk perusahaan-perusahaan besar. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.